Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita akan belajar mengenai berkat Israel. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kejadian pasal yang ke-49, ayat 1-2, kemudian dilanjutkan ayat 8 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuperintahkan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu." Ayat 8. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan tunduk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Kawan serati dalam Tuhan, di sini Yakub sudah suntuk, tapi dia tidak pernah lupa akan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang memberkati anak-anaknya. Maka dikumpulkannya lah 12 anaknya untuk menerima berkat dari orang beriman ini. Ruben sebagai anak pertama laki-laki, karena tidak dapat menguasai nafsunya, dia gagal menjadi pemimpin adik-adiknya dan tidak mendapat berkat utama dari Yakub. Simeon dan Lewi, anak kedua dan ketiga, tidak dapat menguasai emosi dan bertindak arogan, keji, juga gagal menjadi pemimpin sehingga tidak menerima berkat utama dari Yakub pula. Yehudalah yang menerima berkat utama Yakub. Janji mesianik melalui jalur keturunannya, musuh-musuh akan takluk dan saudara-saudaranya akan sujud kepadanya dan dia akan dipuji. Dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadanya. Lambang pemerintahan ada di baunya. Bangsa-bangsa akan ada di bawah kakinya. Ini adalah janji berkat mengenai Mesias dan kerajaannya. Mesias, raja yang berkuasa atas semesta. Kuasanya kokoh dan tidak akan runtuh. Pemerintahannya kekal selamanya. Tanah yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Pokoknya damai sejahtera lah akan terpenuhi lewat jalur Yehuda. Mungkin kita bisa bertanya, kok tidak jalur Yusuf? Bukankah Yusuf anak istimewa? Yusuf lebih bagus moralnya dan stabil, tidak tergoyahkan oleh nafsu. Tak berubah oleh waktu. Jawabannya, saya tidak tahu.
Tetapi Yusuf juga diberkati dengan double porsi. Diberkati Efraim anaknya berbuah penuh, melahirkan tokoh-tokoh hebat seperti Yosua, Deborah, dan Samuel. Manase anaknya juga diberkati, melahirkan Gideon dan Yefta. Kalau dilihat secara teologis, maka tentu ini karena kasih Allah. Mengapa? Karena sekalipun Yehuda tidak sempurna, Tuhan pilih. Namun demikian kita harus ingat kedaulatan Allah yang bebas menjatuhkan pilihannya. Tentunya selaras dengan kemahatauannya. Dia tahu siapa Yehuda dulu, sekarang, dan nanti. Dan sepak terjang keturunan Yehuda. Yang jelas pilihan Allah pasti benar. Melalui Yehuda lahir Daud, Salomo, raja yang sangat masyhur. Kemudian Yesus Kristus, Sang Mesias, hamba yang menderita, raja yang berkuasa, Tuhan dan sesembahan kita. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Di samping kedaulatan Allah, tentu kesetiaan Allah kepada janji dan orang pilihannya. Kalau Anda percaya Yesus, berpaling dan berimanlah kepadanya. Alami kelahiran baru dari Roh Kudus. Maka Anda akan tahu bahwa Anda juga adalah orang pilihan Allah. Efesus 1 ayat 3 dan 4 berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia, di dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bersyukurlah atas kedaulatan dan kesetiaan Tuhan kepadamu. Setialah kepadanya. Layanilah Dia dengan sukarela, sukacita, dan yang terbaik. Maka janji penyertaannya, berkat yang mendatangkan damai sejahtera akan menjadi bagian dari hidup kita, hidup saudara, dan hidup saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran ini menjadi makanan rohani yang mengenyangkan jiwa kami, menumbuhkan iman kami. Terima kasih atas pilihan yang Tuhan jatuhkan di dalam diri kami sebagai orang-orang tebusan, sebagai milik-Mu. Kami percaya seperti Engkau memberkati Yehuda, Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat penyertaan, berkat-berkat kecukupan dalam kehidupan mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.